Sejak pagi, Sudarsijan sudah bersiap menuju kapal tangkap ikan yang bersandar tak jauh dari rumahnya. Dengan sebagian modal yang ia pinjam dari kerabatnya, Ogut, sapaan akrab Sudarsijan, memutuskan tetap melaut. Ia melaut di perairan Teluk Jakarta hingga Kepulauan Seribu. Pak Ogut, tangkapan hari ini gimana, Pak? Nggak ada sama sekali. Kurang. Soalnya ikannya adanya sore. Ini udah segini kan udah bekas kena orang. Jadi kalau kedua kena orang tuh udah nggak ada ikan ini, soalnya ikan kambang. Begitu aja udah. Biasa dapat berapa kilo, Pak, sehari? Ya nggak tentu. Namanya juga airnya kan kadang-kadang jelek, ya kurang. Kalau harusnya bagus kadang-kadang ada. Ini mungkin kayaknya sih rupanya lagi jelek. Dan juga pengennya tuh sore melulu ikan. Kalau dapat sedikit kayak gini biasanya mau dijual atau dikonsumsi sendiri, Pak? Ya kalau gitu ya buat khusus sendiri, buat lauk. Jika hasil tangkapan ikan tak sampai 1 kilogram seperti ini, Ogut tak berani menjual ikan-ikannya ke pengepul. Karena harga beli akan jauh di bawah harga sebelum pandemi COVID-19. Sebagai contoh, ikan barakuda atau kacang-kacang. Ogut menyebut saat ini ikan dihargai pengepul senilai Rp10 hingga Rp12.000 per kilogram dari yang sebelumnya Rp20.000 per kilogram. Padahal sekali melaut, Ogut membutuhkan modal minimal Rp35.000 untuk membeli solar. Ia pun memilih membawa ikan tangkapannya pulang ke rumah. Selain Ogut, ada pula nelayan di Teluk Jakarta yang memutuskan tetap melaut, yakni Tarjono. Walau kerang hijau miliknya cuma dibeli dengan harga murah, kegiatan melaut tetap ia lakukan agar perekonomian keluarganya bisa berjalan. Iya, penurunan harga kerang hijau tuh. Jadi ya begitulah, mengurangin harga, mengurangin ini pendapatan, penghasilan. Jadi ya gara-gara kurang lah istilahnya. Kilonya Rp25.000. Menurut Tarjono, harga beli kerang hijau nelayan di pengepul anjlok dibandingkan sebelum pandemi COVID-19, yakni dari Rp40.000 menjadi Rp25.000. Lelaki paruh baya itu hanya berharap ada bantuan langsung tunai yang diberikan kepadanya. Sebab bantuan sosial atau bansos sembako yang diberikan pemerintah ia anggap tidak efektif membantu kesulitan ekonomi keluarganya saat pandemi COVID-19. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian atau KPKP Provinsi DKI Jakarta menyebut, program bantuan Pemprov bagi nelayan yang mengalami kesulitan ekonomi adalah bantuan sosial sembako. Sementara untuk bantuan langsung tunai merupakan program pemerintah pusat. Jika ada nelayan yang belum mendapatkan BLT, Pemprov DKI tidak bisa menjamin langsung proses penyaluran BLT nelayan di lapangan, karena hanya sebatas memberikan data nelayan yang terkena dampak pandemi COVID-19. Kalau BLT untuk di Pemprov sendiri, kami rasa-rasanya hanya menyiapkan datanya saja. Data jumlah nelayan kami, kemudian dikoordinir oleh kawan-kawan kelurahan dan kecamatan. Beda lagi dengan bansos, belum ada harga eceran tertinggi, maksudnya seperti itu. Tetapi kita melihat supply demand-nya, nah itu fungsi kita. Kita tahu kan harian ini akan butuh berapa ikan, seperti itu. Contoh, sebentar lagi hari besar keagamaan. Selain itu, Suharini juga mengatakan belum ada kebijakan harga beli minimum pengepul terhadap ikan nelayan di tengah pandemi COVID-19. Menurutnya, harga jual ikan ditentukan berdasarkan permintaan pasar. Saat pandemi COVID-19, pemerintah memiliki program insentif berupa bantuan langsung tunai atau BLT yang disasar kepada nelayan di Indonesia dengan besaran Rp600.000 per orang yang disalurkan tiap bulannya. Inessa Ayuniza, Indra Raharja, Jakarta.